Halo, selamat datang pada penjelasan mengenai teknik fungsi distribusi kumulatif pada mata kuliah Statistika Matematika 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yang terdiri dari Eka Januartati, yang kedua Nikada Ayu Pujastuti, yang ketiga ada Ida Ayu Komang Meriani. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teknik fungsi distribusi kumulatif, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, serta share video ini apabila dinilai bermanfaat. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu mengenai definisi teknik fungsi distribusi kumulatif, adapun teorema teknik fungsi distribusi kumulatif, dan contoh-contoh soal beserta penyelesaiannya dari teknik fungsi distribusi kumulatif. Teknik fungsi distribusi kumulatif merupakan metode yang dapat mengekspresikan peubah acak baru dengan istilah peubah acak lama. Di sini, kita dapat mengekspresikan fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak baru dalam bentuk distribusi peubah acak yang lama. Untuk mempermudah pemahaman, kita ambil suatu contoh. Dalam contoh ini, X sebagai peubah acak lama dan Y sebagai peubah acak yang baru. Diperhatikan bahwa kita dapat menghitung fungsi distribusi kumulatif dari Y dengan mengintegralkan fungsi densitas peluang dari X. Setelah kita memperoleh fungsi distribusi kumulatif dari Y, kita dapat menghitung fungsi densitas peluangnya dengan menurunkan fungsi distribusi kumulatif dari Y. Adapun suatu teorema yang menjamin teknik fungsi distribusi kumulatif, misal X sama dengan X1 sampai Xk adalah vektor peubah acak kontinu berdimensi K dengan fungsi densitas peluang bersama Fx X1 sampai Xk. Jika Y sama dengan Ux adalah suatu fungsi dari X, maka kita dapat menghitung fungsi distribusi kumulatif dari Y sebagai berikut, di mana AY sama dengan X, Ux kurang dari sama dengan Y. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, selanjutnya mari kita lihat contoh-contoh soal dari teknik fungsi distribusi kumulatif. Langsung saja kita pada contoh soal pertama. Kita mempunyai fungsi densitas peluang dari X dan peubah acak baru Z sama dengan 1X. Untuk penyelesaian soal ini, kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi distribusi kumulatif dari X. Selanjutnya baru kita bisa mencari fungsi distribusi kumulatif dari Z dengan menggunakan teorema yang berlaku. Untuk batasannya, kita bisa mensubstitusikan batas-batas X ke persamaan Z. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan fungsi densitas peluang dari Z, kita dapat menurunkan fungsi distribusi dari Z. Pada contoh soal selanjutnya, kita memiliki X yang berdistribusi secara eksponensial dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut. Dan didefinisikan peubah acak baru Y sama dengan X1 ditambah X2. Jika sebelumnya kita mencari fungsi distribusi kumulatif dari X terlebih dahulu, pada kali ini kita bisa langsung memperoleh batas-batas untuk fungsi distribusi kumulatif Y dengan menggunakan himpunan AY seperti yang didefinisikan pada teorema sebelumnya. Maka kita dapat memperoleh fungsi distribusi kumulatif dari Y sebagai berikut. Untuk contoh soal selanjutnya, kita akan menentukan fungsi densitas peluang dari Y. Misal X adalah peubah acak kontinu, dan Y sama dengan X kuadrat. Untuk Y sama dengan X kuadrat, maka hubungan X dari X dan Y dari Y dapat dinyatakan sebagai berikut.
Selanjutnya, kita dapat menentukan fungsi distribusi kumulatif Y. Dan berdasarkan fungsi distribusi kumulatif dari Y, kita dapat menentukan pula fungsi densitas peluangnya, yaitu dengan mencari turunan dari fungsi distribusi kumulatifnya. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai teknik fungsi distribusi kumulatif. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini apabila dinilai bermanfaat. Selamat belajar!